Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kelas Sederhana, channel tutorial ilmu dan pengetahuan. Nah, teman-teman lihat, untuk harga di sini itu adalah data berupa angka. Itu berarti data yang harus diisikan adalah data numerik. Nah, teman-teman hanya perlu mengetikkan angkanya saja tanpa ada simbol rupiah dan tanpa pemisah antara ribuan dan jutaan. Jadi seperti ini. Jika sel C4 isinya sama dengan televisi, maka harganya adalah 3.500.000. Seperti ini. Logika pertama sudah selesai. Selanjutnya teman-teman silahkan masukkan logika yang kedua, beri batas dengan koma atau titik koma seperti ini. Nah, if buka kurung isi dari sel C4 sama dengan tanda petik kata boneka balas tanda petik, maka koma atau titik koma diklik saja di bagian atas agar teman-teman tidak bingung. Koma atau titik koma harganya adalah 500.000 rupiah. Beri batas logika kedua seperti ini, koma atau titik koma tergantung format perangkat. Kemudian lanjut pada logika yang ketiga. Jika buka kurung sel C4 isinya sama dengan meja balas tanda petik atau balas tanda kutip, maka harganya adalah 1 juta. Logika ketiga sudah selesai, teman-teman tekan enter atau beri balas kurung sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kenapa 3 kali? Karena teman-teman menggunakan fungsi if-nya sebanyak 3 kali. Atau karena teman-teman mengetikkan buka kurungnya sebanyak 3 kali. Kemudian tekan enter. Maka harga barangnya akan terinput seperti ini. Kemudian teman-teman copy ke bawah, semuanya akan terisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika nama barangnya meja, maka harganya 1 juta. Jika nama barangnya televisi, maka harganya 3.500.000. Jika nama barangnya boneka, maka harganya 500. Nah, selanjutnya teman-teman silakan format ini menggunakan format accounting seperti yang sudah ada pada video kami sebelumnya. Seperti ini. Kemudian untuk total kotor. Untuk total kotor itu merupakan perkalian antara sel harga dan jumlah yang terjual, sama dengan sel harga barang kemudian kali kolom terjual seperti ini. Enter, maka muncul jumlah total kotor. Selanjutnya teman-teman copy ke bawah seperti ini, dan inilah total kotornya. Selanjutnya untuk diskon. Untuk diskon di sini terdapat ketentuan. Jika jenis barang yang ada pada kolom jenis barang ini adalah elektronik, maka dapat diskon atau diberikan diskon 10%. Selain itu diskonnya 0%. Teman-teman perhatikan untuk kata yang diketik dengan warna biru. Selain itu diskonnya 0%. Nah, sementara pada kolom jenis barang itu terdapat 3 data, yaitu data berupa elektronik, kemudian furniture, dan mainan. Nah, berarti yang dapat diskon hanya elektronik sebesar 10%. Untuk data-data yang lainnya yaitu furniture dan mainan itu tidak akan mendapatkan diskon. Nah, untuk mengisinya kita tetap menggunakan fungsi if, tetapi fungsi if-nya berbeda dengan fungsi if yang sudah kita gunakan sebelumnya. Jika pada data sebelumnya kita menggunakan 3 fungsi if seperti ketentuannya, untuk mengisi kolom diskon kita hanya akan menggunakan 1 fungsi if karena ketentuannya hanya menggunakan 1 fungsi if. Seperti ini cara membuatnya. Sama dengan if buka kurung. Nah, jenis barang ada pada kolom D, berarti sel kuncinya adalah baris pertama pada kolom D tersebut. Berarti sel kuncinya adalah sel D4. Jika sel D4 sama dengan buka tanda petik, kemudian ketikkan kata elektronik, balas tanda petik, maka diskonnya 10%. Nah, teman-teman perhatikan, apakah diskon ini akan diisi dengan angka rupiah atau berisi presentasi dari diskonnya. Katakanlah misalnya kita hanya ingin menampilkan angka diskonnya sebesar 10%, maka teman-teman hanya perlu mengetikkan angka 10% seperti ini.
Jika teman-teman ingin menampilkan angka dalam bentuk rupiahnya, maka teman-teman harus mengetikkan angka 10%-nya, kemudian teman-teman tekan tombol kali atau bintang seperti ini, kemudian teman-teman klik sel G4. Kenapa sel G4? Karena diskon tersebut dihitung dari jumlah total kotor. Nah, anggaplah kita hanya ingin menampilkan angka dari persentasenya, berarti selesai sampai pada tanda persen. Nah, di sini hanya menggunakan satu logika saja, karena hanya satu kali disebut kata jika. Jika jenis barangnya elektronik, maka diskonnya 10%. Selain itu, diskonnya 0%. Nah, logika yang pertama sudah selesai. Jika sel D4 isinya sama dengan elektronik, maka diskonnya 10%. Selain itu, atau koma atau titik koma, diskonnya 0%. Jadi tidak perlu ada kata if, langsung saja diketik angka 0%. Kemudian balas kurung satu kali, karena satu kali kita menggunakan if atau satu kali buka kurung, atau tanpa balas kurung pun teman-teman bisa langsung tekan enter. Kita tutup kurung satu kali, kemudian tekan enter, maka akan muncul data di sini diskon 0%. Kenapa 0%? Karena jenis barangnya adalah furniture. Jika teman-teman copy ke bawah, maka semua jenis barang elektronik akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Di sini terdapat 3 data yang mendapatkan diskon sebanyak 10%, yaitu elektronik, dan elektronik. Seperti itu. Baik, selanjutnya untuk total bersih. Untuk total bersih berarti kita harus mengurangkan antara total kotor dan diskon. Teman-teman ingat bahwa diskon ini masih dalam bentuk persen. Seperti pada video kami sebelumnya, berarti untuk mengisi total bersih adalah total kotor dikurangi dengan total kotor kali diskon. Rumusnya seperti ini, sama dengan total kotor dikurangi dalam kurung total kotor kali diskon, balas kurung, enter. Seperti itu. Nah, ini tetap 15 juta. Kenapa? Karena diskonnya 0%. Copy ke bawah, yang di sini 70 juta total kotor, dapat diskon 10%, berarti total bersihnya adalah 63 juta. Karena sudah dikurangi dengan diskon sebesar 10%. 10% dari 70 juta adalah 7 juta, berarti total bersihnya adalah 70 juta dikurangi dengan 7 juta, yaitu 63 juta. Nah, seperti itulah cara menggunakan fungsi if. Nah, teman-teman bisa melihat perbedaan antara fungsi if yang digunakan pada kolom diskon dan fungsi if yang digunakan pada kolom nama barang, jenis barang, dan harga barang. Di sini kita menggunakan 3 fungsi if, sementara di sini kita menggunakan hanya satu fungsi if. Nah, di sini terdapat satu logika yang tidak menggunakan fungsi if. Sebenarnya kita bisa menggunakannya juga pada kolom nama barang, jenis barang, dan harga barang. Untuk kolom nama barang, jenis barang, dan harga barang kita hanya perlu menggunakan 2 fungsi if. Untuk fungsi if yang ketiga kita hanya perlu mengetikkan kata meja saja. Nah, misalnya seperti ini. Saya coba praktekkan. Nah, teman-teman bisa melihat di sini untuk fungsi yang ini kita menggunakan 3 kali if, sementara untuk yang berikutnya kita hanya menggunakan 2 fungsi if. Yang bagian terakhir atau logika yang terakhir hanya kita menggunakan kata meja atau ketentuannya saja. Jadi jika kodenya sama dengan AA, maka nama barangnya televisi. Jika kodenya sama dengan BB, maka nama barangnya boneka. Selain kode AA dan kode BB, diberikan kata meja atau diberikan nama barang meja. Kita enter, hasilnya akan sama dengan data yang ada pada kolom nama barang ini. Hasilnya akan sama, teman-teman bisa lihat, ini meja, ini meja. Saya coba bandingkan rumusnya, teman-teman bisa membandingkan rumusnya. Nah, teman-teman bisa membandingkan rumus ini yang pertama untuk yang ini, untuk nama barang yang ada pada kolom C ini. Kemudian rumus yang kedua
Kemudian rumus yang kedua ini seperti ini yang kita gunakan pada kolom contoh seperti ini. Nah, teman-teman bisa melihat hasilnya sama, hasilnya tidak ada yang berbeda, tetapi rumusnya berbeda. Pada umumnya orang-orang menggunakan fungsi atau rumus yang kedua untuk mempermudah pekerjaan, tetapi rumus yang kedua atau fungsi yang kedua ini terdapat kelemahan. Kelemahannya seperti apa? Misalnya data yang terisi pada kolom kode ini, katakanlah misalnya untuk data yang kedua harusnya berisi kode AA, tetapi karena kesalahan dari operator ternyata di input huruf AW misalnya. Nah, berisi huruf AW. Nah, jika teman-teman menggunakan 3 fungsi if seperti ini, jika kode barangnya sama dengan AA maka nama barangnya televisi. Jika kode barangnya BB maka nama barangnya boneka. Jika kode barangnya CC maka nama barangnya meja. Maka kita bisa mendeteksi mana data yang salah, mana kode yang salah. Caranya adalah teman-teman lihat pada kolom nama barang itu akan ada kata false. Begitupun dengan kolom-kolom yang lainnya. Mengapa bisa seperti itu? Karena kodenya salah. Kodenya yang harus diketikkan huruf AA ternyata hanya diisi dengan huruf AW. Terdapat kesalahan ketik. Nah, berbeda dengan contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua, sekalipun kodenya salah, tetap diberikan kata meja. Mengapa diberikan kata meja? Karena yang diberikan ketentuannya, yang diberikan syaratnya hanya 2 kode, yaitu kode AA dan kode BB. Nah, sementara kode apapun yang muncul selain kode AA dan kode BB itu akan diberikan kata meja. Sehingga sekalipun teman-teman salah dalam melakukan pengetikan atau melakukan penginputan data kode ini, nama barangnya akan tetap terisi dengan kata meja seperti ini. Nah, makanya saya menyarankan untuk teman-teman yang menggunakan Microsoft Excel untuk bekerja, untuk menginput data penjualan misalnya seperti ini, sebaiknya teman-teman menggunakan fungsi if-nya sebanyak kode yang ada, sebanyak kode yang tertera. Jika kodenya 10, teman-teman gunakan 10 fungsi if, seperti itu. Jangan teman-teman menggunakan 9 fungsi if untuk 10 kode yang muncul. Mengapa? Karena selain 9 kode yang sudah menggunakan fungsi if, kode apapun yang muncul akan dihitung sebagai kata, akan diberikan nama sesuai dengan kata yang terakhir seperti ini, kata meja. Jadi seperti itulah cara menggunakan fungsi if di dalam Microsoft Excel. Materinya panjang dan memang butuh logika, butuh penalaran, butuh latihan berulang-ulang untuk teman-teman bisa mahir. Saya berharap teman-teman bisa mempraktekkannya di rumah berulang-ulang agar teman-teman bisa lancar dan mahir dalam menggunakan fungsi if ini. Terima kasih. Demikianlah video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel Kelas Sederhana dan menonton video ini sampai selesai. Kritik dan saran dari teman-teman sangat kami harapkan untuk memperbaiki channel ini ke arah yang lebih baik. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan teman-teman ketikkan di kolom komentar atau melalui email kls.sederhana@gmail.com. Kami akan berusaha untuk memberikan jawaban dan solusi dari setiap pertanyaan. Dan untuk jenis pertanyaan yang sama dan sering ditanyakan, akan kami buatkan video tersendiri untuk mengulasnya. Jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman like, komen, dan share. Dan jika teman-teman menginginkan video-video selanjutnya, kami persilahkan teman-teman untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.